Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Utama dari kelas 12 RPL 1 nomor absen 11. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa sekitar reformasi tahun 1998, lengsernya Presiden Soeharto. Pada Kamis 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, bangsa Indonesia terhenyak sejak malam sebelumnya. Perhatian publik tertuju pada sosok penting negeri ini, yaitu Soeharto. Pada pagi itu, saat seluruh perhatian warga negara Indonesia ke Istana Merdeka, Soeharto menyatakan secara resmi meletakkan jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun menjabat. Pengumuman pengunduran diri Soeharto pada Kamis pagi itu sesungguhnya tidaklah terlalu mengejutkan, karena sehari sebelumnya sudah ramai dibicarakan bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Pada tanggal 18 Mei 1998 pukul 15.20 WIB, Hamko di gedung DPR yang dipenuhi ribuan mahasiswa dengan tegas menyatakan demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik ketua maupun para wakil ketua mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Hamko saat itu didampingi seluruh wakil DPR, yakni Ismail Hasan Materum, Sarwan Hamid, dan Abdul Ghafur dan Fatimah Ahmad. Namun kejutan yang disambut gembira oleh ribuan mahasiswa yang mendatangi gedung DPR itu tidak berlangsung lama. Karena malam harinya pukul 23.00 WIB, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyatakan ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual. Meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif, walaupun sikap ABRI itu disampaikan setelah Wiranto memimpin rapat kilat dengan para kepala staf angkatan dan Kapolri serta Panglima Komando. Tetapi diketahui bahwa pukul 17.00 WIB, Panglima ABRI bertemu dengan Presiden Soeharto ke kediaman Jalan Cendana. Dengan demikian muncul dugaan bahwa apa yang dikemukakan Wiranto adalah pendapat Presiden Soeharto. Pukul 21.30 WIB, 4 Menko diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan 7 dibubarkan saja, bukan direspul. Tujuannya agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam Kabinet Reformasi tidak terlalu malu. Ia langsung mengatakan urusan Kabinet adalah urusannya. Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal yang berkembang di masyarakat. Pada tanggal 19 Mei 1998 pukul 09.00 sampai 11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat. Usai pertemuannya, Presiden Soeharto mengemukakan akan segera mendaftarkan reshuffle Kabinet Pembangunan 7 dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurholis sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle Kabinet dan membentuk Komite Reformasi ini murni dari Soeharto. Dalam pertemuan ini sesungguhnya tanda bahwa Soeharto akan mengundurkan diri sudah tampak. Namun ada dua orang yang tidak setuju bila Soeharto menyatakan mundur karena dianggap tidak menyelesaikan masalah. Pukul 16.30 WIB, Menko Ekwin Ginanjar Kartasimatita bersama Muhammad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu Menko Ekwin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi, Emil Salim, Subroto, Arifin Siregar, Moh Sadri, dan Frans Seda atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan mereshuffle Kabinet.
Pada tanggal 20 Mei 1998 pukul 14.30 WIB, 14 Menteri Bidang Equine mengadakan pertemuan di gedung Bappenas. Dua menteri lain yakni Muhammad Hasan dan Menku Fauad Bawazir tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia dalam duduk komite reformasi ataupun kabinet reformasi hasil resolusi. Semua ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto. Tetapi akhirnya diputuskan menyampaikan lewat sepucuk surat. Pukul 20.00 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumarjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto. Soeharto langsung masuk ke kamar dan membaca surat itu. Soeharto saat itu benar-benar terpukul, ia merasa ditinggalkan. Apalagi di antara 14 Menteri Bidang Equine yang mendatangani surat ketidaksediaan itu, ada orang-orang yang dianggap telah diselamatkan Soeharto. Pukul 23.20 WIB, Yusril Iza Mahendra bertemu dengan Amin Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilaksanakan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Dalam bahasa Amin, kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, "The old man most probably has resigned." Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurholis Majid, MH Ainun Najib, Utomo Dananjaya, Syafi'i Ma'arif, Johan Effendi, H. Amidan, dan yang lainnya. Lalu mereka mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14, Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama milik Fajar. Di sana Cak Nur, panggilan akrab Nurholis Majid, menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintah baru. Pukul 01.30 WIB, Amin Rais dan kawan-kawan mengadakan jumpa pers. Dalam jumpa pers itu, Amin mengatakan selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru. Keduanya menyambut transisi yang akan menyelenggarakan pemilihan umum hingga sidang umum MPR untuk memilih pimpinan nasional yang baru dalam jangka waktu 6 bulan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Kekecewaannya tergambar jelas dalam pidato pengunduran dirinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.